Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita memaknai makna jihad dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan bagaimana kita memaknai jihad pada masa kontemporer ini? Silahkan disimak sampai selesai. Kita akan membaca dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja melihat dalam kitab Nuzhatul Muttaqin pada halaman 902 yang menjelaskan tentang hadis-hadis tentang jihad fisabilillah. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, qala imanun billahi wa rasulihi, qila thumma madza, qala al-jihadu fi sabilillah, qila thumma madza, qala hajjun mabrun, muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ditanya oleh seseorang, ayyul amali afdal, ayyul amali, amal apa, afdalu yang lebih utama. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, imanun billahi wa rasulihi, adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, kemudian dikatakan oleh orang tersebut, summa madza, kemudian apa? Qala, berkata Rasulullah, al jihadu fi sabilillah, jihad dalam jalan Allah, jihad di jalan Allah. Qila thumma madza, dikatakan lagi oleh orang tersebut, qala, Rasulullah bersabda, hajjum mabrur, haji yang mabrur, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian penjelasan hadisnya, afdalu aktsaru sawaban, yang paling banyak pahalanya. Yang dimaksud afdal di sini adalah paling banyak pahalanya. Kemudian al-hajju maknanya apa? Al-hajju qasdun, al-qasdu ila mu'dham wa huwa syar'an qasada baitallah al-haram li'ada'in nusuki. Al-hajju maknanya adalah al-qasdu, bermaksud, ila mu'azzam, ya, ila mu'azzam, kepada sesuatu yang agung. Wa huwa syar'an, dan makna haji secara syariat adalah qasada baitallah, adalah bermaksud kepada baitullah al-haram. Untuk apa? Li'adain nusuki, untuk mengerjakan manasik haji. Mabrurun, lafaz mabrur ismu maf'ulin, adalah isim maf'ul minal barri, dari kata barri, minal birri, ya, dari kata bir. Wa huwa ta'ah, makna bir itu at-ta'ah adalah ketaatan, wal murad bihi, dan yang dimaksud dengan al-mabrur itu alladzi tukhlisu fihi niyah, adalah orang yang niatnya ikhlas, walam tartakib fihi ma'siyah, dan tidak melakukan dalam haji tersebut terhadap perkara maksiat. Yang dimaksud haji mabrur itu adalah yang niatnya ikhlas karena Allah, kemudian dalam manasik hajinya tidak melakukan maksiat. Pada hadis ini masih belum dijelaskan tentang makna jihad. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua dalam bab jihad ini. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ayyu, qala birrul walidain, qultu thumma ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah.
Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, qultu berkata siapa saya? Sahabat Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amal apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, Rasulullah bersabda, as-salatu ala waktiha, adalah salat pada waktunya. Qultu, kemudian beliau berkata, summa ayyu, kemudian apa? Qala, bersabda Rasulullah, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian beliau berkata lagi, summa ayyu, kemudian apa? Qala, berkata beliau Rasulullah, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al hadis rawahul Bukhari fil jihad, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab jihad pada bab babu fadlil jihad was siyari. Wa Muslim fil iman, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab iman pada bab babu kaunul imanu billah, babu kaunil imani billah ta'ala afdalul a'mal. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, khassa alaihi salatu wassalam hadhihi thalatha bidzikri li'annaha unwanun ala ma siwaha. Rasulullah mengkhususkan untuk menyebutkan tiga hal tersebut apa tadi? Yaitu as-salatu ala waqtiha, kemudian birrul walidain, kemudian jihad fi sabilillah. Kenapa Rasulullah menyebutkan tiga hal tersebut? Li'annaha unwanun ala ma siwaha minat ta'ah, karena hal tersebut adalah menjadi unwan. Ya, unwan ini kalau kita artikan secara kontekstual di sini maksudnya mungkin adalah menjadi pangkal, ya, atau paling baiknya amal-amal pada posisinya masing-masing. Menjadi unwan ala masiwaha minat ta'ah, menjadi pangkal dari setiap kebaikan. Wa anna man dhayya as-salah al-mafrudah hatta kharaja waqtuha min ghairi udrin min khiffati mu'natiha wa azuma fadliha wa azuma fadliha fa huwa lima siwaha adya'u. Wa anna man dhayya as-salah, karena orang yang menyia-nyiakan salat, artinya lengah, lalai, al-mafruḍah, yang wajib, orang yang lalai terhadap salat fardu hatta kharaja waktuha, sehingga keluar dari waktunya, min ghairi udhrin, dengan tanpa uzur, ma'a khiffati mu'natiha, beserta ringannya mengerjakan kefarduan tersebut, wa azumi fadliha, dan agungnya keutamaan dari salat tersebut, fahuwa lima siwaha adya', maka orang yang demikian, yang lalai terhadap salatnya, bagi ibadah-ibadah yang lain dia lebih lalai lagi. Jadi salat di sini menjadi barometer daripada amal-amal yang lain. Apabila pada salat saja sudah tidak peduli sampai keluar waktunya, maka pada amal yang lain pasti lebih dia adya, artinya lebih lalai lagi. Wa man lam yabirra walidayhi ma'a ufuri haqqihima alaihi kana li ghairihima aqalla birran. Wa man lam yabirra walidayhi, barang siapa yang tidak berbuat baik kepada dua orang tuanya, ma'a ufuri haqqihima, beserta begitu banyaknya hak-hak keduanya kepada orang tersebut, begitu banyak hak orang tua yang harus kita laksanakan. Karena li ghairihima aqalla birran, maka ada orang tersebut selain hak-hak kedua orang tua tersebut adalah lebih sedikit dia berbuat baiknya. Kepada orang tua saja sudah tidak memperhatikan hak-hak orang tua, apalagi kepada selainnya, kepada tetangga, kepada keluarganya, dan kepada yang lain. Jadi yang menjadi barometer di sini adalah orang itu kalau sudah baik kepada orang tuanya, insyaallah kepada yang lain juga berbuat baik.
Wa man taraka jihadal kuffar ma'a shiddati adawatihim lid-din kana li jihadi ghairihim minal fusaq atrak. Barang siapa yang meninggalkan jihad melawan orang kafir ma'a shiddati adawatihim, disertai padahal orang kafir itu sangat memusuhi lid-din kepada agama, kana li jihadi ghairihim, maka ada orang yang seperti itu jihad bagi selain hal agama, minal fusaq atrak. Jadi dia tidak akan berjihad lebih ya, meski jihadnya lebih rendah terhadap orang-orang fasik itu. Sama orang kafir saja sudah yang sangat membenci agama, dia tidak mau berjihad, apalagi kepada orang yang di bawahnya kafir. Semisal disebutkan di sini orang fusak, orang-orang fasik, pasti dia malah lebih meninggalkan. Yang sangat kafir saja dia tinggalkan, apalagi di bawahnya kafir. Nah, itu adalah hadis-hadis tentang jihad yang sangat banyak. Kita langsung ke hadis yang nomor 5 pada bab ini. Kita baca dulu yang hadis nomor 4 ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha, muttafaqun alaihi. Al hadis rawahu al-Bukhari fil jihad babul ghadwati war rawhati fi sabilillah, wa Muslim fil imarah babu fadlil ghadwati war rawhati fi sabilillah. Sekarang kita langsung ke makna hadisnya. Lughatul hadis, la ghadwatun ismul marrah minal gudu wa huwa sayru awalun nahar. Maksudnya di sini adalah orang yang berperang pada awal nahar, awal daripada siang hari. Aw rawhah ismul marrah minar rawah wa huwa siyar akhirun nahar. Ini adalah kalau tadi awal nahar, kalau rawhah ini adalah berperang atau berpergian pada akhir siang, minaz zawal ilal lail. Waktunya kalau yang rawhah itu dari tergelincirnya matahari ilal lail sampai malam. Sabilillah nasradinallah wa ila kalimatih. Afadal hadis, yang kita dapat ambil faedah dari hadis ini, annama ya'tahul mujahid ala jihadi sa'atin min awalin nahar aw sa'atin min akhirih min ath-thawab fil jannah khairun lahu mimma law utiyad dunya kullaha. Wa ma dzalika illa li anna ad-dunya daru fana wal akhirah daru baqa. Bahwasanya annama ya apa yang didapatkan oleh seorang mujahid itu pahalanya dari jihad fisabilillah, yang ketika dia lakukan hanya pada awal hari atau pada di akhir hari ya, dari tenggelincirnya matahari sampai malam. Ketika dia melakukan jihad seperti itu, dia lebih baik andaikan dia diberi dunia keseluruhan. Kenapa? Karena dunia itu adalah fana, daru fana, rumah yang tidak kekal. Wal akhirah daru baqa, dan akhirat itu adalah rumah yang kekal. Jadi berjihad satu kali saja itu sudah khairun minad dunya wa ma fiha, karena pahala yang akan didapatkan nanti di akhirat yang sifatnya kekal. Kemudian hadis yang kelima, yang terakhir, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyun nasi afdalu, qala mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah, qala thumma man, qala mu'minun fi shi'bin min asy-syi'abi ya'budullaha wa yada'un nas min syarrihi. Dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata rajulun Rasulullah, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, ayyun nasi afdalu, orang yang bagaimana yang paling afdal,
Qala, berkata Rasulullah, mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah adalah orang mukmin yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya dan di jalan Allah. Qala, berkata rajul tersebut, thumma man, kemudian siapa? Mu'minun fi syi'bin minasy'ab ya'budullah, adalah seseorang mukmin yang pada satu golongan orang gitu, yang mengajak untuk beribadah kepada Allah dan menyuruh manusia untuk meninggalkan kejelekan. Muttafaqun alaih. Hal hadis rawahu al-Bukhari fi jihad babu afdalun nas mu'min, dan diriwayatkan oleh Muslim dalam bab imarah, bab fadlul jihad war ribat. Apa yang kita dapat ambil faidah dari hadis ini? Afadal hadis untuk fadlul jihad fi sabilillah bin nafsi wal mal. Jadi di sini yufiduhuna fadlul jihad fi sabilillah bin nafsi wal mal adalah keutamaan jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Jadi jihad itu boleh dengan berperang ataupun dengan jiwa, yang jihad bermakna berperang ya, ataupun dengan harta kita. Waqad sabaqa bayanun marad minhu fi hadzal bab, dan sudah kita jelaskan pada penjelasan bab ini. Nah, jihad-jihad yang kita sebutkan tadi adalah identik dengan jihad yang sesungguhnya melawan orang kafir yang memusuhi Islam. Cuman dalam riwayat yang lain, dalam hadis Rasulullah disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya Rasulullah ketika pulang dari perang, beliau bersabda, kita telah berpulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kemudian sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi jihad melawan hawa nafsu ini sebenarnya adalah yang kalau zaman sekarang ini yang sangat kontekstual ya, yang terjadi, yang harus kita lakukan adalah berjihad untuk melawan hawa nafsu kita sendiri, melawan bagaimana kita bisa taat dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan baik dan benar. Kemudian makna jihad ini pada jihad kontemporer juga bisa kita perluas ya. Apapun pekerjaan seseorang, apabila dia meniatkan hal tersebut untuk menolong daripada agama Allah, menyebarkan kebaikan, maka dia adalah termasuk jihad. Misalkan jihadnya seorang pelajar adalah bagaimana dia belajar secara sungguh-sungguh, menggunakan seluruh waktunya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya ilmu itu bisa dia amalkan dan juga bisa diajarkan kepada orang lain. Jihadnya seorang kepala rumah tangga misalkan adalah bagaimana dia mencari harta, mencari uang untuk membiayai kehidupan keluarganya dan mencegah dirinya untuk meminta-minta kepada orang lain. Jadi pada zaman Nabi disebutkan ada orang yang kerjanya hanya keluar pagi, bekerja, pulang. Kemudian sahabat dalam suatu riwayat ya, itu orang kok hanya seperti itu aja Nabi kerjanya, kok hanya cari uang saja. Kemudian Nabi bilang, oh, jangan bilang begitu. Kalau dia bekerja itu niatnya untuk menafkahi keluarganya, niatnya untuk mencegah dirinya menjadi orang yang peminta-minta, maka itu termasuk jihad fisabilillah. Jadi luas sekali ya makna jihad ini. Jangan hanya diidentikan dengan makna jihad melawan yang bermakna perang dengan orang kafir ya. Jihad melawan kebodohan misalkan, ini penting sekali. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang membantu menghilangkan kebodohan yang ada di masyarakat dengan apapun yang bisa kita lakukan. Bisa mengajar alif ba ta, maka kita ajarkan, itu termasuk jihad kita. Kemudian poin berikutnya ya, apa relevansi jihad terhadap amar ma'ruf dan nahi munkar ya. Tentunya ini juga termasuk jihad ya, amar ma'ruf
dan nahi mungkar. Cuman perlu kita tekankan bahwasanya menyuruh orang mengerjakan kebaikan itu juga harus dengan cara yang ma'ruf, begitupun juga mencegah orang mengerjakan kemungkaran harus dengan cara yang ma'ruf. Karena sekarang sudah banyak orang nahi mungkar tetapi sudah dengan caci maki, dengan kekasaran, dan itu malah menambah orang-orang itu lari daripada agama ini. Kita lihat bagaimana orang-orang dahulu itu amar ma'ruf dan nahi mungkarnya, termasuk pendakwah Islam yang ada di Indonesia, Wali Songo itu mengajak Islam, mengajak orang kepada Islam, mengajak orang meninggalkan kebaikan itu dengan cara-cara yang sangat bagus ya, bersesuaian dengan kebudayaan. Kemudian ketika melarang itu tidak lantas memvonis dan menghakimi, menghujat, tidak begitu, tapi mencoba menghilangkan kejelekan-kejelekan, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan Islam di bumi Nusantara ini dengan tadarruj, dengan bertahap dan dengan cara-cara yang masih sesuai dengan syariat Islam. Dan itu saya kira penting sekali, bagaimana di zaman ini sudah banyak orang-orang yang malah memberikan gambaran Islam itu agama yang keras, agama yang suka mencaci, agama yang ketika menyuruh itu dengan keras, sedikit-sedikit pukul, sedikit-sedikit kemudian sedikit-sedikit mencaci. Nah, itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, di mana beliau itu orangnya sangat-sangatlah lembut ya, bahkan termasuk terhadap orang-orang yang membenci dan memerangi beliau selalu mendoakan kebaikan untuk mereka, bukan malah mencaci mereka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.